Faslun wal mashu 'alal huffaini jaizun. Adapun mengusap kepada huffain itu jaizun boleh. Ini fi mas'alatil huf. Huf itu apa? Huf itu seperti ini. Diomong sepatu bukan, diomong kaos kaki bukan. Tapi ini terbuat dari kulit. Gunanya apa? Gunanya untuk dipakai di musim dingin. Orang di sana pakai ketika musim dingin. Supaya menjaga kakinya biar tetap hangat. Enggak kedinginan. Orang pakai huf, pakai sepatu lagi ya. Enggak masalah. Ya kayak kaos kaki, tapi nek kaos kaki kan lebih apa ya? Enggak ngatasi lah nek kaos kaki itu. Untuk dingin. Yang sangat dingin itu enggak ngatasi. Ini seperti ini gambarannya huf. Dipakai di mana? Di kaki. Pakai di kaki. Dari kulit. Jadi imitasi kulit ya boleh. Pokok untuk ngatasi biar nggak kedinginan. Fil wudu'i di dalam wudu. La fi ghusli fardin, tidak di dalam membasuh fardu ataupun sunnah, tidak juga untuk menghilangkan najis. Falau ajnaba au dumiyat rijluhu wa aradal masha an ghuslir rijli lam yajuz balla budda minal ghusl. Jika junub ataupun keluar darah kakinya, maka dia ingin mengusap badalan pengganti an ghuslir rijl daripada membasuh kaki. Lam yajuz itu tidak boleh. Balla budda minal ghusli. Akan tapi harus dengan membasuh. Nah, jadi khuf kalian sudah tahu gambarannya khuf itu seperti apa. Seperti ini. Terus boleh khuf ini cukup ente mengusap. Kita kasih gambaran dulu ya. Ente pakai khuf ini, ente sudah ada wudhu. Habis itu ente pakai khuf. Ente pakai khuf. Setelah pakai khuf, ente batal. Ente mau wudhu lagi. Cukup mengusap khuf ini. Enggak perlu ente membasuh kaki. Paham ya? Nah ini ada ketika ente wudhu di dalam wudhu. Bihilaf apa? Bihilaf ghusli fardin, seperti ente junub. Nah ente pakai wudhu ente wudhu, di situ ente pakai khuf. Terus ente junub. Mana tak mandi ya? Mandi tapi ya nggak tahu ceritane, kaki ente nggak mau dikenakno. Kaki ente nggak mau dikenakno. Badan ente basuh. Pas di kaki nggak mau ente basuh, tapi cukup dengan apa? Usap. Nggak boleh. Paham? Atau fi izalatin najas. Di dalam menghilangkan najis. Najisnya ada di kaki. Dumiyat rijluhu. Najisnya ada di kaki. Ente ngusapnya dari hufnya. Lagi ente keluar darah di dalam, bisa ente usap atasnya. Nggak bisa. Paham? Jadi dipertegas saja lah sama kitab seperti itu. Was'ar qalu jaizun anna ghusla rijlain afdal minal masah. Dipertegas kata musannif jaizun, dengan kata-kata jaizun. Boleh. Enggak harus. Paham? Kayak tadi ente ada wudhu, habis itu ente pakai khuf, terus ente ketika mau wudhu lagi, ente batal, ente mau wudhu lagi, ente pakai, ente cukup dengan mengusap khufnya, nggak perlu ente itu boleh hukumnya, bukan harus. Paham? Seandainya ente copot, ente mau basuh kaki, ya nggak apa-apa, hadza afdal. Paham? Jaizun, ada kata-kata jaizun
Mashu ala khufain jaizun. Nah ini wa asyara qauluhu jaizun anna ghusla rijlain afdal minal masah. Membasuh kaki itu lebih afdal daripada apa? Masah. Hukum seperti ini syariat supaya memang untuk mengembangkan kita. Karena kita nggak pernah merasakan dingin yang ifrot ya, dingin yang banget. Dia mentok ngerasa dingin berapa derajat? Karena minus itu pernah. Minus berapa derajat? Dingin banget. Dingin banget. Harus pakai khuf. Nah, ketika ente kedinginan, ente kena air, itu bagian yang paling ngilu kaki. Tangan ini masih bisa diandui apa ini dan cepat hilang. Tapi nek kaki itu kena, wah, ente nggak pernah ngerasa ente guyur badan ente pakai air yang ngilunya itu sampai tulang-tulang. Pernah enggak? Di sini enggak terlalu. Ngilunya ini sampai tulang. Nyang. Nah ini dikasih syariat seperti ini boleh pakai apa? Boleh mengusap khuf ini supaya meringankan apa? Ya alhamdulillah. Indonesia ini iklimnya mu'tadil, tropis. Panas, dingin, ya enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Umum lah. Bukan yang dingin banget, bukan yang panas banget. Wa inna ma yajuzu mashul khufain la ahadihima faqat. Boleh mengusap dua khuf, bukan salah satunya aja. Oh, enggak. Ana satunya mau tak usap, satunya mau tak basuh. Enggak boleh. Kalau dua-duanya dibasuh, ya dua-duanya dibasuh. Kalau dua-duanya diusap, ya dua-duanya diusap. Illa an yakuna faqidal ukhra, kecuali yang satunya hilang, faqidal ukhra. Satunya apa? Hilang. Ente pakai khuf, habis itu kok nggak tahu bangun tidur khuf hilang, nggak ketemu, ya ente bisa basuh satunya, bisa usap satunya, atau rempong banget copot semua aja ente basuh, selesai. Bisa satu syarat dengan 3 syarat. Anyap tadi asyahsu lubsahuma ba'da kamli taharah. Hendaknya memulai seseorang itu memakai kedua khufnya ba'da kamali taharah, setelah sempurnanya ente bersuci. Ente wudhu sudah sempurna dari mulai niat basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki sudah sempurna, selesai, bisa ini pakai khuf. Kalau ghusala rijlan, ini diandaikan. Kalau ghusala rijlan wa albasaha khufaha tsumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Seandainya gambarnya seperti ini. Seandainya seseorang membasuh kaki ini. Dia wudu, ente basuh kaki kanan. Terus basuh kaki kanan, ente pakai khuf. Ente basuh kaki kiri. Habis itu baru ente pakai khuf. Lam yakfi, enggak boleh. Jadi harus dua-duanya apa? Selesai, baru ente pakai khuf satu-satu. Walau ibtada'a sahuma ba'da kamalit taharah tsumma ahdatsa qabla wusulir rijil qadamal khuf lam yajuzil mashu. Jika seseorang memakai khuf setelah sempurnanya taharah. Nah, ini gambarannya gini. Ini orang sudah selesai taharah. Ayo, ini orang sudah selesai bersuci sempurna. Habis itu ente mau pakai ini kan, khuf. Ketika ente mau pakai khuf, masih pakai yang satu, mau pakai yang satunya ente sudah hadas. Paham? Kentut kah? Sentuhan kah? Ya, yang membatalkan wudu. Ente hadas. Lam yajuzil mas. Kan tadi ente pakai khuf, ente setelah sempurna wudu. Setelah ente sempurna wudu, ente baru pakai khuf. Sudah ente pakai khuf, habis itu ente batal wudunya, berhadas. Nah, ketika mau sholat, mau wudu lagi, ente harus apa? Ente mau sholat, ente harus apa? Wudu lagi. Nah, ketika wudu, ente basuh muka, tangan, kepala. Lah ketika di kaki, enggak perlu ente basuh itu kaki yang seperti ente wudu.
cukup ente pakai apa? Paham enggak ya? Paham loh? Sampai sini. Nah, terus ada gambar lagi. Harusnya ente memakai khuf apa? Memakai khuf ini setelah sempurna thaharah. Bukan ente pakai khuf ini ente belum wudu. Ente wudu. Habis itu ente pakai apa? Khuf. Bukan ente pakai khuf habis itu ente wudu. Enggak. Pakai apa? Wudu dulu sempurna habis itu ente pakai khuf. Nah, kalau seandainya wudu kaki kanan dibasuh habis itu pakai khuf, wudu kaki kiri dibasuh habis itu pakai khuf. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham? Ini gambaran lagi. Jika seandainya ente sempurna thaharah. Ente sempurna thaharah. Ente sudah bersuci sempurna. Nah, sudah sempurna bersuci ente mau pakai khuf kan? Ente masih pakai khuf 1. Atau baru setengah lah ente masuk. Ente pakai khuf 1, habis itu ente mau pakai khuf yang satunya batal. Ente batal enggak boleh. Jadi kalau mau batal, kalau ini sudah sempurna dipakai. Kalau sudah ini sempurna dipakai, baru ente batal enggak masalah. Wa ayyakuna al-khuffani, hendaknya dua khufnya tersebut satiroin 5 hal li ghuslil fard minal qadamain bika abaihima. Nah, jadi hendaknya apa? Khufnya itu tertutup. Satiroin 5 hal li ghuslil fard, tempat di mana membasuh fardunya basuh kaki. Fardunya basuh kaki daripada wudu. Bika abaihima dengan tumit-tumitnya. Ente membasuh kaki ketika wudu dari mana sampai mana? Ente basuh sampai mata kah? Betul kan? Nah, hendaknya khufnya ini menutupi semua nih. Yang tempat di mana ente wajib membasuh apa? Kaki. Khufnya ini harus menutupi apa? Kaki dan sak mata-mata kakinya. Walau kana dunal ka'ben, jika khufnya ini minimalis, dunal ka'ben, di bawah mata kaki. Kalmidas seperti ya sendal lah gitulah. Atau sepatu sandal. Lam yakfil mashu alaihima, maka tidak cukup masah mengusap alaihima kepada kedua khuf. Wal murad bisatir al-ha'il la mani ar-ru'yah. Penutup yang tidak tercegah daripada penglihatan. Wa an yakuna satru min jawanibil khufain la min a'lahuma, hendaknya penutup itu daripada samping-sampingnya khuf, tidak dari atasnya. Harus menutupi semua kaki yang dibasuh ketika wudu. Seandainya khufnya minimalis, enggak sampai mata kaki kelihatan, lam yakfi, maka enggak boleh itu ente untuk mengusap. Terus yang dinamakan satiroin, ayyakuna satiroin, hendaknya kedua khufnya itu ketutup. Paham? Tertutup. Pokok tertutup, tidak walaupun terlihat. Tertutup walaupun terlihat. Ya apa ini maksudnya? Ya, transparan. Misal kayak gini transparan. Ketok ente punya kah? Kan tertutup itu kan? Tapi kalau dalam sholat satrul aurah itu tertutup, boleh nggak terlihat dalam sholat? Nggak boleh. Fahim? Dalam sholat nggak boleh. Ente bawa sarung itu bos pandang. Buyar bang sholat Jumat. Allah. Mimpi apa iki sampeyan ya? Lu kan itu tertutup. Iya kan? Tapi tembus nggak oleh. Nah, tapi nek neng khuf
itu tertutup walaupun tembus pan. Iki maknane kok ngono. Paham ndak iki? Iki maknane ngono. Wa ayyakuna satru min jawani bil khuf lamin a'lahuma. Tertutupnya khuf ini daripada semua ini. Daripada samping-sampingnya. Lamin a'la nih iki kebuka aja. Nek iki ketutup ora iso mlebu. Iki perbedaane satir ning khuf sama satir ning salat. Harus tertutup. Ini kelihatan dari atas misalkan. Dari atas kelihatan. Dari bawah pokok enggak kelihatan. Bilaf salat. Salat dari atas ente kelihatan. Karena ente salat. Gamis ente gombor. Ente rukuk sampai kita udele. Batal. Karena kelihatan dari A. Kalau kelihatan dari bawah. Enggak apa-apa. Ini sarung ente. Kan kita ente punya lutut biasa kan. Iya kan? Orang sampai jero. Kan ente kelihatan dari bawah itu kan kelihatan. Misalnya ono sing nginceng sithik sarungmu kan ketok, tapi ora masa. Nek khuf dari atas ketok enggak apa-apa. Asal jangan dari bawah. Tapi kalau dalam satrul aurah fi shalah ketok dari bawah enggak apa. Pokok yang atas enggak kelihatan. Iku kuwaid ini ingat baik-baik engko. Wa an yakunu mimma yumkinu tatabbul masyi alaihima. Hendaknya memungkinkan untuk berjalan alaihima di atas kedua khuf. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min hatin wa dirhalin. Seperti mondar-mandirnya seorang musafir fi hawaijihi di dalam mengambil keperluannya, di dalam keperluannya. Min hatin dari berhenti wa dirhalin dan berjalan. Ana punya khuf. Tapi khufana enggak kuat. Ini kan kuat ya. Dia pakai ente jalan ke sana ke sini sampai ente jalan ke timur aja royet ini. Ya tapi kasih sendal. Paham? Nah, masalah. Kuat iki. Dihilaf ente duwe wis. Ente buat jalan mondar-mandir ini wis jebol. Nah, enggak boleh. Khufe harus harus kuat. Sekiranya dipakai mondar-mandir enggak jebol. Iki khuf wis apa? Bulak lah gitu ya. Wis bulak, wis tipis ente pakai. Wa yu'khad min kalamil musannif dan diambil daripada kalam musannif kaunuhuma qawiyain bihaitsu yamna'an nufudal ma. Hendaknya dua khuf ini kuat. Dua khufnya ini kuat. Bihaitsu sekiranya yamna'an nufudal ma. Ini jika terkena air apa? Mencegah masuknya air. Sekiranya seperti itu khufnya. Berarti kalau jawrab kaos kaki itu enggak bisa. Ya istaratu aidan taharatuhuma. Ini juga harus suci. Khufnya ini suci. Walau la bisa khufan fauqa khufin li siddatil bardi. Lah ini kalau ini masalatul jarmuk. Seandainya orang memakai khuf fauqa khuf. Jadi didobel. Khufnya ini didobel. Khuf fauqa khuf. Li siddatil bardi karena sangat dingin. Masalan fa in kanal a'la sholihan lil mashi dunal asfal. Walaupun yang atas bisa untuk diusap dunal asfal. Berbeda dengan yang bawah. Sohal mashu alal a'la. Maka sah mengusap kepada yang di atas. Ya tadi itu. Wis tipis. Wis apa? Bulak wis tipis. Paham gak? Yang atas ini yang kuat. Ingkan a'la sholihan lil masah. Jika yang atas itu bisa untuk diusap. Maka usap yang atas tok. Enggak masalah. Usap yang atas tok enggak masalah. Sohal mashu alal a'la. Sah mengusap yang atasnya aja. Kebalikannya, fa'in kanal asfal sholihan lil mashi
dunal a'la, jika yang bawah ya, yang bawah yang bisa untuk diusap, yang atas nggak karuan, paham nggak? Maka ente usapnya yang bawah. Famaskul awal soha, kalau ente mengusapnya yang bawah itu sah. Tapi ente usapnya itu yang atasnya tok, nggak sah. Awil a'la fawasolal balal, ataupun dia membasuhnya yang atas. Ini di double. Dia membasuhnya yang atas tuh harus agak bulat, wis tipis ya. Dia usapnya dia usapnya atas, tapi basahnya itu nyampe ke bawah. Fawasolal balal, maka sampai basah lil asfal, untuk yang bawah. Soha, sah. Yang atas itu tipis bulat, paham? Habis itu ente usapnya yang atas tok, paham? Tapi basahnya itu nyampe ke bawah. Saking tipis iki. Sah. Paham enggak? Jika iki ono niate iki baru sah, nek enggak niat iki berarti enggak sah. Jika in qasodal asfal, jika niatnya ente mengusap atas tapi niatnya mengusap bawah. Tangan ente kan mengusap atas nih, tapi niatnya mengusap bawah. Kan yang atas kan yang tipis itu tadi. Niatnya mengusap atas. Niatnya ente enggak. Niatnya ente mengusapnya atas, tapi niatnya ente mengusap bawah. Atau niatnya dua. Ana mau ngusap atas sama niat sama niat mau ngusap bawah. Itu boleh. Tapi jika ente mengusap yang atas itu tipis-tipis, ente ngusap tapi niatnya ngusap yang atas, layasih. Wa in lam yaksid wahidan minhuma. Jika tidak bertujuan satu daripada keduanya. Oh, ana tak niat yang pertama, niat basuh yang atas, niat basuh yang bawah. Ndak ada niat itu. Bal qasodal masah. Cuma ana wis niat pokok ngusap aja wis. Hai. Ajza afil ahsah. Boleh dalam pendapat yang Wayamsahul mukim. Nah, ini waktunya. Ada limitnya. Itu basuh kaki nggak ada limitnya. Itu bukan basuh. Itu mengusap pakai huf, ini ada limitnya. Nggak bisa itu terus pakai terus nggak di upgrade wudu. Nggak boleh. Harus di upgrade wudu. Kapan limit waktunya? Yaumun walailah, 24 jam. Yaumun walailah itu 24 jam maksudnya. Wayam sahul musafir salah satu ayamin bilayalihin, dan mengusap seorang yang musafir 3 hari dengan malamnya, 3 hari 3 malam lah. Al muttasilah biha, yang nyambung. Sawa untakot damat ota akhirat, walaupun mendahului atau takhirnya malam tersebut, pokok 24 jam lah. Ente malamnya dulu atau ente siangnya dulu, pokok intinya 24 jam. Wabtidaul muddah lah, dimulainya waktu dihitung 24 jam. Itu kapan? Tuh sabu dihitung min haini yuhdis, dari awal kali ente berhadas. Min qidha'il hadasil kain, daripada habisnya hadas al kain. Ente pakai ini khuf tadi jam misalkan jam berapa lagi? Jam 9. Ente pakai khuf jam 9. Habis itu ente batal hadas. Hadas ente batal jam 10. Maka dihitungnya dari mulai kapan? Jam 10. Ketemunya lagi kapan habisnya? Jam 10, Pak. Ba'da tamamil lubsil khuffain, setelah sempurnanya pakai khuffain. La min ibtida'il hadas, bukan dari pertamanya hadas, tapi dari mulai habisnya hadas, selesainya hadas. Contoh yang membatalkan wudu apa? Zawalul akli, no. Misalnya ente kentut.
ente ngentut dari mulai jam 10 sampai 10 lebih 10 menit. Sing dihitung 10 dari 10 menit. Atau ente tidur. Ente ada wudhu, habis itu ente tidur siang jam 11. Jam 11 ente tidur. Tidur jam 11, bangun jam 12. Bangun jam 12. Yang dihitung jam 12 itu. Bukan dari ente ibtidail hadas, tapi min inqidha'il hadas. Wala min waktil masah, bukan dari waktu masah. Wala min ibtida'il lubus, dan tidak dihitung dari pertama kalinya ente pakai. Ente pakai jam 9. Enggak, waktunya bukan berakhir dari jam 9. Dari pertama kali. Wal asi bis safar wal haim. Ada orang yang safarnya, ada mungkin di Safinah dulu ya. Ada orang yang asi bis safar. Safarnya safar bermaksiat. Tujuannya apa? Tujuannya maksiat. Wal haim. Haim ke bangbu, enggak jelas. Tiba-tiba ente pergi aja ke terminal Landung Sari Malang. Apa Arjosari. Terminal Arjosari. Merono wis ente. Kita lo ono bis Jember, Situbondo, Surabaya, Blitar, wis munggah wae wis. Sak candake. Munggah karo tujuannya apa? Ning Blitar. Ate lho apa? Karo. Iki HM iki. Paham? Iki HM. Lah itu misalkan dia pakai khuf, ya enggak ada di sini pakai khuf enggak ada. Misalkan dia pakai khuf, yaitu yamsah mashal mukim. Itu cuma dapat kuotanya seperti kuota orang mukim. Kuota orang mukim berapa? Yo mulai. Wadaimul hadas, ya ada ceritanya daimul hadas sih. Anda pernah tahu kan hukumnya daimul hadas? Tahu daimul hadas apa? Hah? Enggak tahu. Daimul hadas itu orang yang terus-menerus berhadas. Kayak orang yang salisil bol. Apa salisil bol? Beser. Orang yang kencing terus gitu. Nah, orang yang daimul hadas, ini enggak ngomong masalah khuf ya. Orang yang daimul hadas gimana sih? Orang yang daimul hadas gimana terus dia mau sholat? Nah, ini ulama juga memberikan gambaran. Kalau ada orang yang naudzubillah terkena penyakit itu, maka ya apa? Maka harus ketika ente wudu, ente bersih-bersih. Ya, orang yang daimul hadas ini bersih-bersih. Kalau bisa ditutup. Habis itu langsung wudu, habis wudu langsung sholat. Enggak pakai nanti, enggak pakai lama. Langsung Nah, setiap sholat, setiap wudu, ya setiap sholat fardu harus satu wudu. Kalau dia mau sholat duhur lagi, ya dia harus apa? Wudu lah. Fa'in masahasyasu fil hadari tsumma safar, jika dia mengusap seorang fil hadari dalam tidak bepergian, tsumma safar, kemudian dia musafir, au masaha fis safar tsumma aqama, ataupun mengusap di dalam safar, tsumma aqama, kemudian mukim, qabla mudhi yaumin wa lailah, sebelum selesai yaumun wa lailah, satu hari satu malam, atau mashal mukim, maka dia pakai kuotanya kuota orang yang mukim. Nah, kalau seseorang itu dia safar, dia mukim, belum nyampe sehari semalam, dia safar. Nah, berarti dia kuotanya tetap kuota apa? Ataupun dia safar.
kemudian dia aqama, kemudian dia menetap. Belum 3 hari dia belum 1 hari mungkin dia menetap, maka cukup kuotanya dia cuma 1 hari 1 nggak bisa 3 hari. Dan wajib di dalam mengusapkan khuf apa-apa yang dimutlakan namanya ismu al-masah, namanya masah. Idza kana ala dhahirul khuf, jika ada itu daripada khuf dhahirnya. Wala yujul mashu ala batinihi, maka tidak diperbolehkan mengusap pada batinnya. Wala akibil khuf, wala ala harfihi, wala asfalihi, dan juga tidak kepada sampingnya dan juga bawahnya. Ya, yang dibasuh khufnya itu apa? Masah, yang dinamakan masah, ya masah itu seperti itu. Ya. Tidak diperbolehkan itu membasuh batinnya, dalamnya. Oh, ini tidak basuh gini jerunya. Tidak. Wala ala harfi, dan juga tidak kepada samping-sampingnya. Dan juga tidak asfalihi, tidak kepada bawahnya. Harus atasnya sini. Wasunnatu fi maskhihi, dan kesunahannya di dalam mengusapkan khuf ayakuna khututon, hendaknya khututon bergaris bi an yafruja, jika sekiranya yafruja merenggangkan al-masihu baina aswabihi, seorang yang mengusap baina aswabihi, di antara jari jemarinya. Wala yadumuha, dan tidak merapatkan. Kesunahannya gimana? Kesunahannya itu ketika membasuh khuf ini ya an yafruja aswabihi, merenggangkan gini. Duduk gini. Yadumuha, enggak perlu apa? Ya merapatkan ini. Enggak membasuh. Cukup gini toh. Enggak perlu untuk sampai. Enggak. Wa yubtilul mashu 'alal khufain, dan yang membatalkan masah kepada khufain bisa satu asya, dengan 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan dicopot kedua khufnya. Khal'i ahadima, atau dicopot satunya. Au inkhilaihi, ataupun tercopotnya. Au khurujil khuf an sholahiyatil masah kata harukihi, seperti ya juga keluarnya khuf daripada pantasnya diusap, kata haruki, seperti sobek. Kira bisa nggak bisa ini untuk diusap lagi, wis jebol ini, ndak isi pancet nggak boleh, paham? Wan kido ilmuddati, dan habisnya waktu tadi ya, wafi ba'din nusah, dari sebagian naskah, muddatul maskhi min yaumin wa lailatin lil mukim, waktunya masah sehari semalam kepada orang yang mukim, dan 3 hari 3 malam li musafir, kepada orang yang musafir. Wa bi urudin, dan dengan datang mayujibul ghuslah, apa yang mewajibkan mandi. Datangnya sesuatu yang mewajibkan mandi gitu loh. Adanya sesuatu yang mewajibkan mandi. Kajanabatin, seperti janabah, haid, nifas, lilabisil khuf, pada yang labisil khuf.